Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di sini, Hamami Heru Santoso, Widya Suara Ahli Media pada Pustikat Keuangan Umum. Kali ini kita akan membahas mengenai algoritma di dalam data mining. Apa saja algoritma di dalam data mining dan bagaimana cara menggunakannya akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Jadi bagaimana kita memecahkan masalah dengan melakukan langkah-langkah yang sistematis. Algoritma data mining yang akan digunakan nanti tentu saja tergantung dari masalahnya. Algoritma data mining ini dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori besar, yaitu yang pertama adalah klasifikasi, yang kedua ada estimasi, ketiga prediksi, keempat clustering, dan kelima atau yang terakhir yaitu asosiasi. Algoritma pertama di dalam data mining adalah algoritma klasifikasi. Algoritma ini adalah algoritma yang paling banyak digunakan di dalam data mining. Klasifikasi adalah algoritma yang menggunakan data dengan target berupa nilai kategorik. Contohnya di sini adalah tingkat kepatuhan pajak. Bisa kita kategorikan menjadi tidak patuh atau patuh. Beberapa algoritma yang bisa kita gunakan adalah naive Bayes, nearest network, C45, ID3, chart maupun linear discriminant analysis. Contohnya di sini adalah data tingkat kepatuhan wajib pajak. Mempunyai target variabel yaitu tidak patuh maupun patuh. Kita akan klasifikasikan WP-WP ini berdasarkan tingkat kepatuhannya. Sebagai contoh di sini kita menggunakan algoritma C45 untuk menghasilkan sebuah pohon keputusan. Maka kita lihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak itu pertama ditentukan oleh klasifikasi usahanya. Apabila dia punya klasifikasi usaha 2, maka dipastikan dia akan patuh. Apabila dia mempunyai klasifikasi usaha 1, maka kita lihat lagi tingkat pendidikannya. Apabila dia SMA, maka dipastikan dia patuh. Apabila dia sarjana, maka dipastikan dia tidak patuh. Kemudian yang terakhir adalah klasifikasi usaha 3. Maka kita lihat lagi statusnya. Apabila dia kawin, maka dia tidak patuh. Apabila dia tidak kawin, maka dia itu patuh. Algoritma berikutnya yaitu estimasi atau prediksi. Ini saya satukan saja di sini. Sebenarnya algoritma estimasi dan prediksi ini mirip dengan algoritma klasifikasi. Hanya saja yang menjadi target variabelnya yaitu berupa numerik. Nah, di sini variabel-variabel yang ada atau feature-feature yang ada ini juga terdiri dari variabel-variabel numerik. Nah, contohnya di sini adalah prediksi daripada harga saham. Nah, dengan menggunakan algoritma, contohnya adalah linear regression atau neural network atau support vector machine, kita bisa meramalkan atau memprediksikan harga saham beberapa hari ke depan atau beberapa kuartal ke depan. Algoritma berikutnya yaitu clustering. Clustering adalah pengelompokan data, hasil observasi dan kasus dalam kelas yang mirip. Suatu cluster adalah koleksi data yang mirip antara satu dengan yang lain dan memiliki perbedaan dengan cluster-cluster lain. Nah, contohnya di sini kita punya data wajib pajak, maka kita akan clusterkan data wajib pajak ini tanpa kita perlu memiliki target variabelnya. Jadi kita tidak mengelompokkan berdasarkan tingkat kepatuhannya, tetapi kita hanya sekedar mengelompokkan saja mana yang mirip kemudian akan berkumpul satu dengan yang lain. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan clustering. Jadi ini termasuk unsupervised learning, artinya tidak mempunyai target variabel. Nah, proses clustering ini sering digunakan sebagai tahap awal dalam proses data mining. Dengan hasil cluster tersebut, ini akan menjadi input daripada algoritma berikutnya yang kemudian bisa kita gunakan. Algoritma clustering yang bisa kita gunakan contohnya yaitu K-means, K-medoid, SOM, atau fuzzy C-means. Dengan ini kita bisa hasilkan beberapa cluster yang mengelompokkan wajib pajak menjadi cluster-cluster yang berbeda satu dengan yang lain. Algoritma data mining yang terakhir yaitu algoritma asosiasi. Asosiasi adalah algoritma yang menemukan atribut yang muncul bersamaan. Dalam dunia bisnis sering disebut dengan market basket analysis. Artinya analisis keranjang belanja. Contohnya kalau di supermarket, seorang pembeli dia akan membeli barang-barang apa. Contohnya kalau dia beli roti, apakah dia akan selalu beli minuman? Nah, itu contohnya seperti itu. Di Kementerian Keuangan adalah contohnya misalkan kita akan lihat data daripada eksportir. Ya.
eksportir yang melewati jalur merah, jalur hijau, atau jalur kuning ini, apakah kemudian dia berhubungan dengan tingkat kepatuhan pajaknya? Apakah mempunyai asosiasi antara jalur merah, jalur hijau, dan jalur kuning dengan tingkat kepatuhan pajaknya? Beberapa algoritma yang bisa kita gunakan contohnya yaitu a priori algorithm, FP growth algorithm, atau GRA algorithm. Nah, dari sini kita akan bisa melihat apakah kemudian jalur merah itu atau eksportir yang selalu melewati jalur merah ini akan diasosiasikan dengan ketidakpatuhan pajak, atau eksportir yang selalu melewati jalur hijau apakah dia akan selalu patuh. Demikian juga eksportir yang melewati jalur kuning apakah dia akan patuh. Demikian pemirsa, sudah saya jelaskan penggunaan algoritma di dalam data mining khususnya di kasus-kasus Kementerian Keuangan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami berikutnya.